Kita juga akan bergabung dengan warga negara Indonesia yang terdampak akibat konflik yang terjadi antara tiga negara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Kita bergabung dengan Ibu Eli Mulyani Hamid yang saat ini berada di Abu Dhabi. Kita tanya soal dampak konflik terhadap sejumlah daerah di kawasan Timur Tengah. Selamat siang Ibu Eli dengan Maidop. Ya, selamat siang Mbak. Ibu Eli sehat bersama dengan keluarga di sana? Alhamdulillah sehat, kami baik. Semuanya di sini alhamdulillah kondisi baik. Kami sempat mendapat informasi bahwa Ibu dalam beberapa hari terakhir sangat intens ya Bu mendengar suara-suara dentuman di sana. Boleh diceritakan Bu kepada kami? Iya betul. Sebetulnya ini awalnya hari Sabtu siang ada kami itu kebetulan lagi ada acara di KBRI. Karena kami ada komunitas Islam untuk berbuka puasa dan kebetulan siang itu anak-anak itu mulai ikut pesantren kilat. Kami pulang tuh baru terdengar ada dentuman dan kita bingung ini ada apa gitu kan, kita belum memastikan itu suara apa dan dari mana. Tiba-tiba beredar berita seperti apa dan orang tua mulai panik gitu. Ini bagaimana dengan anak-anak, sementara kan banyak anak kecil tuh di KBRI, tapi saya rasa anak-anak itu memang di tempat yang paling tepat yaitu di KBRI. Untuk sore harinya kan kami biasa ada untuk acara buka bersama. Ketika kami datang untuk menjemput anak dan melakukan buka bersama di lingkungan KBRI itu, Bapak Dubes sendiri sudah menyampaikan himbauan bahwa kita harus tetap tenang, jangan panik, dan Pak Dubes juga menghimbau kita bahwa kita harus menyiapkan diri dalam artian bahwa kita jangan panik, jangan juga kita merasa bahwa kita itu sendiri. Kita karena pihak KBRI sendiri sudah menghimbau dan sudah memberikan arahan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan juga terutama kita harus menyiapkan seperti backpack itu yang isinya ya dokumen penting untuk hal-hal yang setidaknya ada yang emergensi kita bisa langsung ya, Bu, ya? ambil gitu dan ya betul itu langkah pertama. Dan sampai beberapa harinya itu mungkin hari Minggu tuh kalau siang memang ada dentuman tapi tidak seintens malam hari. Tapi ya alhamdulillah. Cuman yang berdampak itu memang anak sekolah itu jadi online dan beberapa sektor juga banyak yang WFH itu hanya untuk menghindari dari efek yang mungkin ada yang nyasar atau apa gitu. Itu memang sih dari pemerintah sini juga sudah menghimbau bahwa kita harus menghindari tempat-tempat yang terbuka. Jangan dekat ke jendela ataupun kaca karena takutnya mungkin ada yang nyasar nanti kita kena pecahan kaca seperti itu. Jadi kita lebih aman memang di rumah, tidak pergi keluar. Kita juga ingin tahu bagaimana kondisi terkini di sana, penanganannya seperti apa, seberapa intens kemudian serangan yang kemudian dirasakan juga oleh warga negara kita yang ada di sana. Tapi jangan dijawab dulu Bu Eli, kami jeda sejenak saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV, kembali kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saya masih bersama dengan Pak Agung dan juga warga negara Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab atau di Abu Dhabi, Bu Eli Mulyani Hamid. Bu Eli kembali bergabung bersama kami Bu. Tadi kita sempat terputus, bagaimana kondisi di sana saat ini? Tadi kan Ibu katakan sejak hari Sabtu mulai mendengar dentuman, kemudian paling intens terjadi pada saat malam hari ya Bu? Iya betul, malam hari. Sebetulnya mungkin karena kami tidak menghitung ada berapa kali, cuman di sini pemerintah di sini tuh memang sangat ini banget ya secure-nya itu sangat bagus. Jadi kita itu selalu menerima kayak alarm kalau misalkan dia ada serangan atau ada bunyi ledakan itu kita pasti terima alarm di handphone kita tuh pasti ada alarm. Kita jadi tahu, oh ini ada apa lagi nih, ini ada apa lagi gitu. Jadi bukan tiba-tiba dar gitu enggak, tapi kita terima alarm pasti ini ada sesuatu gitu.
Oke. Jadi kita udah tahu, cuman kita kan tidak melihat langsung karena posisi saya juga di sini kan, jadi saya tidak melihat langsung, cuman kita lihat kepulan-kepulan asapnya aja. Mhm. Mhm. Oke, bagaimana kondisi Ibu dan juga warga negara Indonesia yang Ibu kenal di sana? Kan tadi Ibu bilang ya ada komunitas warga Muslim yang kerap menjalankan ibadah berbuka puasa bersama di sana. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Kemudian apakah sudah ada kontak dengan kedubes, Ibu? Ya dari sejak ada kejadian juga pihak KBRI dia langsung memberikan himbauan dan memberikan menyebarkan nomor telepon yang koordinator di lapangan, karena di sini kan bukan hanya di Abu Dhabi, jadi ada di beberapa wilayah dan kita langsung dikasih hotline-nya. Jadi kalau misalkan ada yang sesuatu yang emergency, mereka bisa langsung hubungi nomor itu. Dan komunitas di sini kebetulan Abu Dhabi ini untuk di kotanya sendiri itu kan kecil. Jadi kita punya WA group gitu, jadi kita bisa saling memberitahu, dan kebetulan kan ada beberapa yang memang kerja suaminya itu di lokasi atau dari pihak KBRI ataupun kita sesama warga negara itu selalu bilang kalau ada apa-apa silakan hubungi ini, silakan hubungi seperti ini. Jadi itu yang memang saat ini kita lakukan. Karena kita memang mengurangi intensitas kegiatan di luar. Oke. Begitu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari, Ibu? Kan keluar rumah tidak aman. Bagaimana untuk mensuplai kebutuhan Ibu dan keluarga sehari-hari dan juga warga negara Indonesia yang ada di Abu Dhabi? Sebetulnya bukan dalam artian tidak aman untuk perjalanan yang relatif jauh mungkin ya. Kalau sekedar untuk pergi untuk kebutuhan atau itu di sini kebetulan di Abu Dhabi ini banyak sekali minimarket yang bisa kita jalan cuma 5 menit atau 10 menit ataupun kita mau delivery masih bisa. Masih bisa. Masih bisa kita beli. Ya, kenapa, Mbak? Oke, baik. Saya mau ke Pak Agung dulu, Ibu. Ibu boleh tahan di situ, nanti saya akan kembali ke Anda. Ibu Eli, kalau kita lihat kan eskalasi juga masih belum turun ya, masih terus memanas. Nah, kalau kita lihat tadi apa yang diceritakan oleh Ibu Eli, warga negara Indonesia yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Langkah-langkah prioritas dari pemerintah untuk warga negara Indonesia yang terdampak konflik ini, menurut Anda yang paling prioritas utama itu apa? Apakah langkah juga sudah tepat sampai saat ini? Pemerintah sudah melakukan statement 3 hari yang lalu. Statementnya adalah bahwa pemerintah menyesalkan hal seperti ini dan meminta semua pihak kembali ke perundingan dan menjaga kedaulatan. Dan terakhir adalah untuk warga negara di negara terdampak, termasuk di Iran, harap menghubungi konsulat ataupun KBRI setempat. Dan saya juga dapat informasi dari KBRI di Teheran bahwa itu sudah melaksanakan itu. Sudah menganakan, kan banyak kota ya, kota ada Qom, ada Iswahan, ada Teheran, dan itu sudah perwakilan sudah menghubungi para ini. Namun dari Qom sendiri, di mana banyak pelajar kita atau mahasiswa kita di sana, itu malah menyatakan mereka lebih milih tetap di tempat karena prakteknya Iran itu cukup aman. Dan serangan ini serangan yang terpilih tentu saja, meskipun ada collateral damage ya, ada yang juga sampai membunuh seperti sekolah anak-anak perempuan itu, namun kebanyakan menyasar pada target-target militer. Tapi tetap juga kita sebaiknya punya langkah kedua, yaitu langkah yang lebih jelas, yaitu mengungsinya kemana. Contohnya karena ruang udara tertutup, dari Teheran, banyak dari Teheran yang langsung terlibat itu sebaiknya lewat Azerbaijan ya. Jadi dia bisa menyeberang perbatasan, menyiapkan ini, dan sebaiknya itu diberitakan ya, jangan diam-diam begitu, maksudnya diberitakan agar masyarakat tahu bahwa embassy atau kedutaan atau pemerintah bergerak dan sudah mempersiapkan ini. Pun kalaupun persiapan mohon diberitahu, kalau tidak kita akan menunggu ini bagaimana ini perang serius, sebaiknya itu diberitakan pelaksanaannya atau bagaimana rencananya disampaikan. Jangan diam saja atau jangan kelihatan tidak melakukan suatu tindakan. Karena netizen khususnya ya, saya monitor tuh, ini apa ini berikutnya, kita tidak ada kabar apapun, seolah-olah ini hal yang biasa, padahal ini nggak biasa. Hormuz tertutup, itu kan biaya akan naikkan biaya energi kita kan. Kemudian juga
biaya transportasi laut juga meningkat 500 kali lipat. Harga Brent, bahan bakar di bursa Brent itu sudah $200 katanya sekarang. Nah itu kan juga harus ada penjelasan mengenai ini, tidak hanya membiarkan itu terjadi atau tidak ada yang, kan tidak harus bertanggung jawab menyampaikan ini, kan tidak perlu bertanggung jawab atas yang disampaikan, cuman tentu harus tetap masyarakat diberitahu mengenai apa rencananya dan juga evakuasinya, apa mengirim pesawat ke sana atau apa seperti biasanya kita kirim pesawat angkatan udara atau pesawat sipil untuk ke negara-negara untuk menjemput ataupun mungkin nggak menjemput tapi disiapkan mukanya ada tempat lokasi di negara tetangga yang diorganize sama kedutaan di sana untuk menampung di situ, menampung warga kita sampai aman nanti bisa balik lagi ke Teheran. Kan nggak semua harus balik ke Indonesia kan. Jadi seperti itu yang harusnya mestinya dikerjakan agar tidak ada keraguan di masyarakat. Tujuan sebenarnya kan serangan ini kan tujuannya untuk menyerang pangkalan-pangkalan udara Amerika Serikat begitu ya. Apakah kemudian ini nanti akan terus meluas? Ini sudah hari keempat. Apakah eskalasi ini masih akan terus meningkat? Jangan dijawab dulu Pak Agung. Bu Eli juga nanti akan bergabung kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami jeda sejenak. Tetap bersama kami. Oke, saya masih bersama dengan Pak Agung Sasongkojati. Kalau tadi kita sudah bahas soal langkah-langkah prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara kita yang ada di Abu Dhabi tadi. Tadi juga masih bersama dengan Bu Eli, warga negara Indonesia yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Apa yang harus dilakukan sebenarnya sudah tepat ya Pak ya? Terutama untuk emergensi yang harus dilakukan, kemudian juga pemberitaannya harus secepat itu dan juga terbuka ya Pak terhadap kondisi-kondisi yang sangat emergensi begitu ya, karena kan eskalasi masih terus meningkat di sana. Oke, kemudian kita bergeser soal Selat Hormuz, blokade militer yang dilakukan di sana. Jadi gini, setiap negara itu berhadapan dalam dunia yang anarki ya, jadi dunia itu nggak ada PBB, itu bukan atasan dari negara-negara harus berdiri sendiri ya untuk menghadapan dengan negara lain, dia harus punya kekuatan sendiri. Amerika itu memberi sanksi kepada Iran itu sama aja sebetulnya dengan beri tekanan, karena negara itu memiliki 4 komponen, yaitu diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi. Jelas diserang secara ekonomi diberi sanksi, diserang sama diplomasi dikepunglah dengan sanksi-sanksi juga. Kemudian secara informasional juga diberi ditekan. Nah sekarang militer. Jadi kekuatan militer itu digunakan untuk menekan Iran ya, biar nyerah. Nah Iran membalasnya, dia tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan informasi sekuat Amerika, tidak punya diplomasinya juga kurang. Akhirnya dia beri penekanan berupa militer untuk menutup sumber ekonomi dunia, yaitu sumber ekonomi untuk perminyakan, yang mana Hormuz itu sangat mudah ditutup Iran. Karena Iran tuh hanya jaraknya sekitar 30 km sampai 50 km dari seberangnya lagi, Jazirah Arab. Dan itu tidak perlu kapal, tidak perlu armada angkatan laut, cukup memasang silo-silo atau bunker-bunker berisi rudal jarak pendek, rudal yang cukup yang 50 kilo, 100 kilo cukup dengan tersembunyi, dan itu akan sulit bagi Amerika untuk menghancurkan itu. Kapal-kapal Iran boleh dihancurkan atau dilumpuhkan. Ada 11 kapal itu sudah dilumpuhkan, tidak bisa digunakan. Tapi masalahnya yang akan menghadang itu adalah bukan dari kapal itu, tetapi adalah rudal-rudal, peluru kendali, dan ranjau. Nah, yang terjadi sekarang di Selat Hormuz itu adalah kemarin ada yang mencoba lewat kapal tapi disikat dengan rudal, akhirnya terbakar dan tutup betul ini, sekarang tutup, jadi tidak ada yang bisa lewat. Nah, ada yang bilang bahwa wah gampang nanti Amerika merebut itu. Ya merebut itu bagaimana? Apakah dari udara aja bisa? Karena kalau jumlahnya 100 berapa pesawat dan untuk menyaksikan itu target berapa, itu yang susah. Satu rudal aja cukup untuk menenggelamkan satu kapal dan langsung selat itu tertutup, nggak bisa ada yang lewat karena sempit sekali ya selatnya. Nah sekarang apa yang terjadi? Dengan tertutupnya Selat Hormuz berarti 20-30% minyak dunia akan terhenti suplainya. Itu berarti menaikkan harga minyak, tercatat katanya udah naik sampai $200. Itu 2 kali lipat. Bayangkan APBN kita di-pack di bawah $150 kan. Ini seperti serangan jantung bagi ekonomi global begitu ya? Serangan jantung bagi ekonomi global dan serangan tambah stroke untuk Indonesia itu. Karena kita punya stok katanya 20 hari. Wah 20 hari perang udah selesai. Terus yang kedua, Qatar itu adalah produsen LNG terbesar di dunia. Sekarang tertutup, bayangkan.
Eropa itu kan dapat suplai gas murah dari Rusia. Itu dipotong tuh saluran gas yang lewat Laut Utara itu dipotong, diledakkan oleh pihak Ukraina atau Amerika. Tetapi yang terjadi sekarang akhirnya tergantung pada suplai gas dari mana? Dari Qatar. Ditutup gini menderita lah ini. Karena gas itu kan tidak hanya pemanasan, juga untuk masak, juga untuk mandi, juga untuk banyak hal, untuk industri. Itu kan jadi pada akhirnya juga memukul ke Amerika juga. Oke. Itu yang terjadi. Jadi betul-betul ini adalah harus selesai nih, kalau enggak dunia ekonomi akan kolaps ini. Harapan kita bersama ya. Oke, saya kembali ke Bu Eli warga negara Indonesia yang ada di Abu Dhabi. Ibu, apakah sudah ada, Ibu dan keluarga sudah ada rencana kembali ke tanah air? Untuk saya ini belum, karena kami rasa di sini masih aman. Di sini masih terasa bahwa aman-aman saja gitu. Oke, jika nanti ada maksudnya gini Mbak, karena di sini kami masih alhamdulillah selama Ramadan ini dari hari Sabtu sampai sekarang kami masih bisa berbuka di rumah dengan normal, sahur dengan normal, dan berpuasa di siang hari pun dalam keadaan baik-baik saja gitu. Cuman kalau ada dentuman di malam hari ya gimana lagi, memang kondisinya saat ini lagi seperti ini gitu. Tapi tidak menghalangi untuk hal-hal yang lain, cuman suami tidak bisa ke kantor, anak tidak bisa pergi ke sekolah, ya itu saja. Cuman mungkin kekhawatiran dari keluarga di Indonesia aja, karena di Indonesia kan beritanya ya seperti Mbak ketahui lah seperti apa mungkin di sosial media, jadinya terlalu banyak keluarga dan teman yang khawatir, jadinya saya rasa itu yang membuat mereka khawatir itu setelah membaca headline-nya itu yang sangat berdampak bagi mereka. Tapi kalau kami di sini sebetulnya tidak seperti itu kondisinya. Oke, artinya masih aman ya Ibu ya, untuk Ibu dan warga negara Indonesia yang berada di Abu Dhabi masih dirasa aman, informasi juga satu pintu begitu ya dari kedutaan ya. Iya, semua kita hanya menunggu himbauan dari KBRI saja. Karena itu memang ya kita di bawah lindungan KBRI, jadi kita akan ikutin apa instruksi dari mereka saja. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu untuk Ibu dan juga seluruh warga negara Indonesia yang ada di Abu Dhabi. Salam untuk keluarga Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Pak Agung yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari